wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Allah Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan insyaallah beliau, dan semoga kita semua termasuk golongan umatnya. Baiklah jamaah kajian Sabtu pagi yang insyaallah kita semua dirahmati Allah, langsung saja kita simak penjelasan surat Al-Muzammil kepada Ustaz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi masih dalam surat Al-Muzammil. Kita sekarang sampai pada ayat ke-19. Ayat ke-19 dan 20. 20 adalah gongnya, finishnya. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan supaya Gusti Rasul sholat tahajud, sholat lail, qiyamul lail semalaman, sepertiga malam, 2/3 malam atau separuhnya, dan mereka kemudian melaksanakan itu. Para sahabat mengikuti waktu itu, kemudian sampai kakinya bengkak-bengkak, dan semalaman mereka menunggu waktu setengah, waktu 2/3. Tapi akhirnya pada ayat 20 Allah menasah itu busa, dibusa. Perintah itu tidak menjadi wajib tapi menjadi sunat, dan juga ayatnya juga diperintahkan untuk tidak panjang-panjang. Itu ayat 20 nanti. Kemudian di ayat 20 ini nanti kita akan mendapati perintah, 3 perintah yang akan juga kita laksanakan insya Allah. Mari kita baca surat Al-Muzammil ayat 19. Dibuka Qur'annya, surat Al-Muzammil surat ke-73 juz 29. Kita baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tazkiratun faman sya'at takhadha ila bihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan suhu fataba''alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum
mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minah. Kalau mandek minah ya, minah, asr minah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mari kita lihat pada ayat 19. Kata demi kata saya baca pelan-pelan di rumah, kemudian mencatat. Inna sesungguhnya hadhihi ini, sesungguhnya ini, tazkirah peringatan. Ini apa? Kok inna hadhihi sesungguhnya ini apa? Ayat-ayat sebelumnya itu disebut hadhihi. Jadi ayat-ayat sebelum 19, 18, 17, 16 itu disebutkan di sini hadhihi ini. Sesungguhnya ini tazkirah. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Famaka man siapa sya'a mau berkehendak ittakhadha mengambil ila kepada Rabbihi Tuhannya sabila jalan. Famaka man siapa sya'a berkehendak ittakhadha mengambil ila kepada Rabbihi Tuhannya sabila jalan. Kok jadi sulit? Terjemah bebasnya bagaimana? Begini, sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Inna hadhihi tazkirah. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. Di sini ada pernyataan faman sya'a, siapa yang menghendaki. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki tazkirah, yang menghendaki peringatan itu, maka dia akan ittakhidhu, akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Jalan kepada Tuhannya itu apa? Satu, iman. Jadi kalau dia setuju, dia mengambil peringatan-peringatan itu, maka dia akan beriman. Satu, yang kedua dia akan mentaati. Jadi mengambil jalan Tuhannya itu yaitu beriman dan taat. Taat pada siapa? Taat pada Allah dan Rasulnya. Karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan hari kiamat. Allah menceritakan tentang siksa bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang mendustakan, bagi orang-orang yang menghina Rasul. Maka ayat-ayat itu adalah peringatan. Kalau kamu mau, kalau ada yang mau berkehendak untuk mengambil peringatan, menuju ke jalan Tuhannya dia. Apa jalan Tuhannya? Taat. Apa jalan Tuhannya? Yakin. Jadi iman, taat. Orang yang iman dan taat, dia ada mendapatkan
keridhaan Allah. Satu kata, keridhaan Allah. Dan kita tahu bahwa keridhaan Allah inilah yang membawanya ke surga. Ini ayat 19. Sekarang ayat 20. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu ya'lamu periksa mengetahui annaka sesungguhnya kamu taqumu sholat. Qoma yaqumu itu artinya sholat. Sesungguhnya kamu sholat, melaksanakan sholat adna lebih sedikit. Adna itu dekat. Ini seakar dengan dunia. Dunia itu kan ya dekat, dunia itu sedikit. Adna lebih sedikit. Min dari sulusayi. Ini aslinya ya sulusa. Sulusa itu 2/3. Kalau sepertiga sulus. Kalau 2/3 sulusa. Lah karena ada min lalu sulusayi. Majrur namanya. Sulusayi. Piye to kok sulusayi? Ini 2/3 karena ketemu min di depannya. Min sulusayi dari 1/3. Al-laili apa? Malam. Wa nisfahu wa dan nisfahu separuhnya. Nisfa separuhnya separuhnya. Wa dan sulusahu 1/3. Di sini 1/3 karena nggak ada alif. Kalau sulusa menjadi 2/3. Sulusahu 1/3-nya. Wa dan ta'ifatun sebagian. Ta'ifah ya, ta'ifah apa? Segolongan. Ta'ifatun segolongan min dari alladzina orang-orang yang ma'aka, ma'a bersama ka kamu, ma'aka bersama kamu. Ka di sini maksudnya siapa? Kamu Muhammad. Bersama kamu Muhammad. Wakaf di sini dulu ya. Kita ulangi. Inna rabbaka ya'lamu, sungguhnya Tuhanmu mengetahui, annaka bahwa sesungguhnya kamu taqumu adna minasulasayyi al-lail, kamu sholat lebih sedikit dari 2/3 malam, atau lebih sedikit dari separuh malam, atau lebih sedikit dari 1/3 malam, separuh 1/3, dan sebagian dari orang-orang yang bersama kamu. Sungguhnya, kalau terjemah bebasnya, sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau kurang dari 1/2 malam, atau kurang dari 1/3-nya. Demikian pula segolongan orang-orang yang bersama kamu. Jadi Allah ki periksa nek kowe iki janjane rekoso tenan ning udung lakoni. Allah periksa itu. Jadi ya memang berat ya. Perintah untuk sholat lail 2/3 malam, 1/3 malam, separuh malam, itu mereka sulit menunggunya karena waktu itu belum ada jam, sehingga hanya perkiraan. Nah mereka melakukannya dengan berat. Allah periksa nek berat. Wallahu wa dan Allah yuqaddiru menghitung, qadara yuqaddiru menakdirkan, kan sama aja menghitung, al-laila malam, wa dan an-nahar siang. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Yang menetapkan ukuran malam dan siang Allah. Waktu itu belum ada jam, jadi angel do netep kayak piye iki? Iki 1/3 urung, iki 2/3 urung, iki separuh urung, begitu loh. Sehingga Allah tahu kalau kamu itu berat. Padahal yang menetapkan waktu malam itu adalah Allah, siang dan malam itu yang menetapkan Allah. Alima mengetahui Allah an bahwa lan tidak lan bahwa tidak tuhsuhu kamu memperkirakannya, kamu memperkirakannya, tuhsuhu kamu memperkirakannya. Fa maka taba tobat, memberi tobat, fataba itu taba itu memberi tobat, memberi tobat,
alaikum. Siapa fataba? Huwa siapa? Allah. Fataba, maka Allah memberi tobat alaikum atas kamu sekalian. Maksudnya apa ini kok fataba? Meringankan. Allah meringankan alaikum atas kamu sekalian. Jadi Allah periksa nek kowe iki do ora iso memperkirakan malam, maka Allah apa? Meringankan kamu sekalian. Faqra'u fa maka iqra'u aslinya ya fa dan iqra'u fi'il amarnya qara'a yaqra'u iqra' lalu iqra'u kamu semuanya iqra'u fa iqra'u le maca faqra'u fa maka iqra'u bacalah ma apa-apa tayassara yang mudah min dari Al-Qur'an wis ngarani apa Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Terjemahnya menjadi faqra'u maka bacalah apa saja yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Ojo dawa-dawa begitu. Dulunya itu kalau membaca itu ya kalau Gusti Rasul itu membaca surat dalam sholat itu apa? Al-Baqarah, rampung Al-Baqarah terus ke waduh sampai bengkak kaki jamaah itu. Nah di sini ada perintah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wis saiki aja dawa-dawa, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu dari perintah ini kemudian Abu Bakar, Umar itu kalau mengimami imam apalagi maghrib itu tidak panjang. Paling Al-Baqarah depan-depannya sedikit sudah selesai. Itu supaya apa? Supaya melaksanakan ini. Juga waktu sholat lail mereka juga tidak panjang karena sudah diperintahkan merasa dawa-dawa. Ndak abon lembu nglakoni. Alima periksa siapa? Allah. Alima mengetahui Allah. Huwa alima Allah periksa. An sayakunu an sa akan yakunu ada. Sa itu kan biasanya sa itu akan. An sayakunu akan ada mingkum di antara kamu mardo sing loro. Allah periksa akan ada di antara kamu yang sakit. Nek dawa kepriye leng lakoni ora iso. Makanya Allah perintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang ringan dari Quran. Kok begitu? Karena Allah periksa ada yang mardo, ada yang sakit. Wadan akharuna yang lain yadribuna berjalan. Doroba di sini artinya berjalan, bukan memukul, tapi berjalan. Yadribuna berjalan di dalam di al-ardi bumi. Maksudnya di bumi itu ya di daratan, di bumi. Ya betaghuna mencari, mereka mencari. Ibtagha ya betaghu, hum ya betaghuna mereka mencari. Min dari fadlillah karunia Allah. Fadlillah. Kalau keluar dari masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ya Allah bukakanlah pintu karuniamu. Metu saka masjid jaluk rezeki. Nek mlebu masjid apa? Jaluk rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu rahmat. Kalau keluar dari masjid, ya Allah bukakanlah pintu rezeki. Jadi selalu begitu kita ini, masuk jaluk ditersnani, metu jaluk rezeki. Nah di sini fadlillah itu rezeki dari Allah. Ya jadi yang pertama Allah periksa nek kowe kuwi ana sing lara. Nomor loro ana sing yatribuna fil ardi do mlaku ning bumi safar perjalanan golek apa? Golek rezeki. Wa akharuna wadan akharuna selain itu yang lain akharuna mereka yang lain apa? Yuqatiluna berperang, mereka berperang
fi di dalam sabili jalan Allah, Allah fi sabilillah di jalan Allah. Jadi yang ketiga, mereka ada yang berperang di jalan Allah. Ini ayat ini menarik loh ya. Jadi mengapa Quran, mengapa sholat lail, qiyamul lail itu tidak diperintahkan wajib, dan mengapa juga suruh bacanya jangan panjang-panjang? Karena Allah periksa kalau siang itu 3 kemungkinannya. Ada yang sakit, ada yang mencari rezeki, ada yang berjuang di jalan Allah. Nah kalau mereka yang siangnya begini, itu malamnya wes loyo. Ini alasan yang baik bagi kita semuanya mungkin. Lalu kenapa kok tidak wajib sholat lail? Lawan do nyambut gawe, sehingga malam tinggal apa? Loyo. Juga Allah mempersamakan orang mencari rezeki itu dengan berjuang di jalan Allah. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, kalau kita mencari rezeki di jalan Allah itu tidak ada yang hilang, karena di situ ada pahala sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sama itu, disamakan itu. Sakit, beli rezeki, terus berjuang di jalan Allah. Kalau begitu, mencari rezeki adalah apa? Sama dengan jihad fisabilillah. Itulah maka kalau kita lihat semangat orang Quraisy untuk mencari rezeki itu tinggi sekali. Kalau musim panas, mereka ke atas apa ke bawah ya? Musim panas mereka ke atas, ke Syam. Ke atas tuh ngalor ke sana ya. Ngalor. Jadi makin ke utara mendekati kutub, itu makin dingin kan. Lah musim panas itu kalau di Mekah itu 50 derajat. 50 derajat. Jadi panas betul. Kalau musim dingin 6 derajat. Januari, Februari itu musim dingin. Itu 6 derajat. Nah, itu mereka ke selatan. Mencari yang hangat. Kemana nih? Yaman. Ora dong ngalor ngidul ki dong apa? Mencari rezeki, berdagang. Semangat dagangnya tinggi sekali. Karena dicontoh oleh Rasulullah ketika umur berapa tahun sudah berdagang, 12 tahun sudah berdagang. Sehingga memindah barang, berdagang itu sangat diminati oleh orang-orang Arab. Penjelasan periksa di sini di Indonesia ini aja, kalau orang Arab itu umumnya berdagang mereka. Umumnya berdagang dan perdagangannya berhasil. Sekarang konglomerat di Indonesia ini yang non Cina itu orang Arab biasanya. Semangat dagangnya tinggi. Sebenarnya ini kan ayat ini bukan untuk orang Arab, untuk kita orang Islam. Maka kita pun harus semangat berdagang, berbisnis itu tinggi. Lalu dulu ada pemikiran begini, kalau berjuang di Muhammadiyah itu kelolanya bagaimana? Dengan bisnis. Begitu. Kalau mengelola Muhammadiyah tidak seperti bisnis, biasanya gagal. Oh begitu. Contohnya, gawe sekolahan harus berpikir bisnis juga. Bagaimana supaya sekolah itu tidak deadlock? Bisnis itu apa? Bisnis itu adalah dengan memikirkan juga apa? Laba, memikirkan laba. Tapi di sini laba itu untuk apa? Kalau bisnis itu kan begini, yang dipikir adalah laba. Kalau laba untuk apa? Pengembangan. Laba untuk apa? Untuk dana sosial. Laba untuk apa? Untuk upah. Jadi kalau tidak berpikir bisnis, akhirnya apa? Macet. Tidak ada pengembangan, tidak ada upah, nggak ada apa namanya sosial. Maka seperti SD Al-Mujahidin ini, SD Muhammadiyah Al-Mujahidin ini pun harus dikelola secara bisnis, harus detail betul, jangan serampangan. Kenapa? Kalau tidak macet di jalan sudah. Misalnya dengan ikhlas tok tanpa pemikiran bisnis, ora dadi. Nah ini contohnya saja bahwa
kehidupan di dunia. Kan kita ini di dunia ini kemarin kita punya fungsi dua, yaitu apa? Fungsi apa? Abdi dan fungsi pengatur. Batur karo pengatur. Batur marang Allah itu yang maghdoh, itu yang syahadat, sholat, zakat, poso, haji, itu kan maghdoh. Maghdoh itu sudah ada aturannya. Lalu yang ghairu maghdoh, yang ghairu maghdoh itu apa? Min fadlillah, ini mencari karunia Allah, ini kan ghairu maghdoh. Juga ibadah sosial ghairu maghdoh, artinya tidak ada tuntunan baku, terserah kamu bagaimana baiknya. Kalau zakat kan maghdoh, zakat itu maghdoh loh, karena ada ketentuannya, yaitu 2,5% misalnya, artinya ada ketentuannya. Tapi untuk sedekah silahkan kamu, untuk mencari rezeki silahkan kamu, asal jangan ini karena itu melanggar. Misalnya jangan gurur, apa gurur, mundret. Jangan yadlimu wala yudlamun, tidak mendolimi, begitu. Itu kalau itu kaidah umum. Jadi kalau melihat ini, siapapun yang bisnis, siapapun yang berjuang, siapapun yang bergerak, bekerja, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai apa saja yang bergerak untuk fadlillah, mencari keridhaan Allah, mencari karunia dari Allah, maka dia dihitung sebagai jihad fisabilillah. Dan niati itu dengan baik, niati dengan baik. Karena di sini Allah menyamakan itu, sehingga boleh tidak sholat lail karena itu, boleh tidak sholat lail karena itu. Mengapa sholat lail menjadi tidak wajib? Karena itu, karena orang ada yang sakit, karena orang ada yang berjuang di jalan Allah, karena orang ada yang mencari karunia Allah. Ini yang menariknya di situ. Sehingga para sahabat itu lebih senang sekali kalau ada orang yang bergerak untuk apa? Untuk mencari penghidupan di dunia ini. Bayangkan kalau misalnya orang tidak mencari ini apa? Fadlillah, yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia Allah. Bayangkan semangatnya tidak ada, misalnya ya dunia macet toh, orang wong nandur pari, orang wong nandur jagung, orang wong ngingu wedhus, orang wong ngingu. Oleh karena itu marilah kita niati kehidupan ini dengan dua, batur ngatur. Ngaturnya dengan apa? Kita semua menggunakan apa? Hadis Nabi yang kemarin itu, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas wasta'in billah. Adalah kamu semangat, ihris, semangat pada yang berguna bagi kamu, wasta'in billah, mintalah tolong pada Allah, wala ta'jas, jangan lemes. Kenapa? Karena kita sedang mencari keridhaan Allah, disitulah ridho Allah kita jemput. Jangan lemes, karena kita sedang mengatur dunia di bidang kita masing-masing. Di ayat lain Allah menyampaikan apa? Wa qul ya'alu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Hendaklah kamu bekerja, beramal, maka Allah akan melihat amalmu. Siapa lagi yang melihat? Rasul. Siapa lagi yang melihat? Orang-orang mukmin. Fasaturadduna ila alimil ghaibi fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kamu akan kembali kepada yang paling periksa. Alimil ghaibi itu siapa? Allah yang periksa yang gaib. Kamu kembali pada Allah, maka kemudian kamu akan dipertontonkan apa yang kamu laksanakan itu. Kemudian mereka semua melihat. Orang mukmin menjadi saksi, Rasul menjadi saksi. Jadi kalau kita beramal, melakukan apapun, sampai yang sakit saja mendapat pahala. Coba kalau kita sabar, sakit fisabilillah, kemudian apa? Kemudian mencari keridhaan Allah, mencari apa? Karunia dari Allah, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh siapa? Rasul, disaksikan oleh orang-orang mukmin yang lain. Dan fasaturaduna ila kemudian akan dipertontonkan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dipertontonkan kepada mereka apa yang kamu lakukan. Kita ini artis, kita ini sedang jadi artis. Jadilah artis yang memerankan peran dengan sebaik-baiknya. Faqra'u ma tayassara minhu. Selanjutnya, fa maka
Iqra'u, bacalah, ma apa, tayassara yang mudah, minhu darinya. Dari apa ini? Dari Quran. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Wa atu, wa dan atu, bayarlah az-zakah, zakat. Wa aqridu, dan berilah pinjaman. Aqridu, aqrada yuqridu, aqridu, berilah pinjaman. Aqridullah, berilah pinjaman pada Allah. Allah kok dipinjami gitu ya, engko qardon, pinjaman hasanah yang baik. Sampai di sini dulu ya, terjemahnya menjadi begini. Maka bacalah, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang lebih, yang paling, yang tayassara, yang mudah dari Quran itu. Lalu ada perintah 3 ini. Wa aqimus shalah, 1, dirikan sholat. Perintah apa lagi itu? Wa atuz zakah, 2, bayar zakat. Perintah apa lagi? Wa aqridullah qardan hasanah, dan hendaklah kamu ngutangi Allah dengan utang yang baik. Aqimus shalah kita sudah laksanakan, insya Allah mendirikan sholat. Wa atuz zakah, insya Allah bagi yang sudah wajib sudah melaksanakan. Lah ini loh yang ketiga ini loh. Wa aqridullah, ngutangono Allah. Lah Allah kok nembung utang di sini. Ini yang perintahkan Allah, ngutangono Allah. Saya itu sering diutangi orang. Kadang-kadang datang, "Mbah, nyuwun tulung, nyuwun ajenge woh. Utang piro le mutang?" 1 juta. Wah. Terus apa yang kita lakukan? Di sini serang andel, rabali iki sesuk. Sudah tidak ngandel wong piye to ora digawean. Ki mongko ya ora kok utang semono. Ya paling langsung kita ya senyok, dikei aja sudah. 100 apa 200 selesai. Itu kalau karena yang utang itu tidak meyakinkan. Lah saiki sing nembung utang Allah yang memiliki bumi, memiliki langit, menguasai timur, menguasai barat, mengatur waktu. Mosok awake dhewe ora ngandel. Yang minta utang itu Allah yang maha kaya. Jadi kita harus ngandel. Genah bali ngono lho. Apa maksudnya wa aqridullah qardun hasanah? Yaitu apa? Yaitu biayailah agama itu supaya tegak. Allah minta utang itu maksudnya minta supaya kita menegakkan agama ini dengan pembiayaan, dengan harta, bahkan nanti dengan jiwa. Maksudnya begitu. Jadi apa saja yang kita bisa menggunakan dana yang ada pada kita untuk menegakkan agama, itu namanya potang marang Allah. Dan kalau potang marang Allah, ketahuilah bahwa Allah akan mengembalikan berlipat-lipat. Di ayat lain Allah menyampaikan masalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang ngutangi Allah tadi itu, yunfikuna fisabilillah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi pohon. Pohon itu mempunyai 7 cabang, setiap cabang ada 100 buah, sehingga 1 biji tadi akan menjadi 700 kali lipat. Ini qardun hasanah di sisi Allah. Jadi kalau begitu, apa yang kita hutangkan? Apa yang kamu miliki? Kalau kamu memiliki pikiran, ya pikiranmu diutangkan dengan Allah. Kalau kita memiliki tenaga, ya tenagamu diutangkan dengan Allah. Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuanmu diutangkan dengan Allah. Kalau kamu memiliki harta, ya hartamu diutangkan
kepada Allah. Karena di sini yang pertama itu dirikan sholat, bayar zakat, terus kenapa itu? Lah kok yang ketiga itu utang ono Allah. Bergerak kita. Ayo do utang. Utang ning Allah. Nganggo apa? Nganggo apa duitmu? Di ayat lain kan Allah menyampaikan begitu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah padamu darul akhirah, keraton akhirat. Apa duwemu? Gonen tuku keraton akhirat. Istilah di sini ngutangi ning Allah. Nganggo apa duwekmu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ning aja kok lalekke bagianmu urip ning alam dunya. Dupeh kowe kudu ngutangi Allah, bruk petutuk nganti ora mangan, ora ngombe. Ndak boleh. Itu namanya menyiksa. Tetap ngutangi neng Allah ning yo nggatekke supaya apa? Ada cash flow. Cash flow itu aliran kas yang untuk hidup di dunia ini. Aja fatalistik. Fatalistik itu orang yang apa nekat. Jangan nekat. Kita tetap pakai perhitungan. Wong kita diminta kasab kok, kita diminta berusaha kok. Kita kan diminta itkon. Itkon itu apa? Teliti, tertib. Ya kita pakai itu. Artinya apa yang kita miliki diutangin dengan Allah, tapi disisakan juga untuk apa? Cash flow, aliran kas, supaya hidup kita bisa. Saya kira duwe bayar misalnya atau duwe pemetu misalnya 50. Ya aja dikeke ning Allah semua dalam arti nggo iki tak sedekahke kabeh. Lah kowe mangan apa? Mbuh terserah Allah. Oh jangan begitu. Dihitung juga kalau 50.000 iki nek kabeh tak sedekahke njur mongko duwe tanggungan anak, duwe tanggungan misalnya, duwe tanggungan ibu, duwe tanggungan wong tua. Maka di situ Allah memperingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Awas kowe aja nglaleke uripmu ning alam dunya. Wong kuwi nek kok niati karena Allah itu ya jadi utangan ning Allah. Ngopeni garwa, ngopeni putra, ngopeni orang tua. Itu kalau diniati-niati sunilillah menjadi apa? Menjadi jihad. Menjadi potang ning ngersane Allah yang akan mendapat pahala, yang akan mendapat berlipat-lipat. Itu supaya jelas pemahaman kita tentang itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, wa dan ma apa-apa tuqaddimu, qadama iki jejak sikil iki lho. Qadama sikil artinya di sini kamu kerjakan. Wa dan ma apa saja tuqaddimu yang kamu kerjakan li untuk anfusikum dirimu sendiri min khairin dari kebaikan. Kowe mau loh. Apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu dari kebaikan, ngopeni wong tua, tuku ndok, ya toh misalnya, itu kan untuk diri kamu sendiri. Tapi niat yang sune apa? Dalam rangka untuk mengatur dunia, orang lalai hidup di dunia. Tajiduhu inda Allah, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Besok Arab entuk ijol, ora hilang, karena tidak ada barang hilang. Semuanya kamu dapatkan. Contohnya apa? Es. Lu kok es hilang? Orang mencair. Itu alam. Parfum apa? Kapur barus. Lu kok cilik hilang? Orang, dia menguap. Tidak ada yang hilang. Nah demikian juga wa ma taf'alu min wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri min khairin dari kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Mapan lagi wis kepenak tenan iki nek gelem nglakoni karena Allah, semuanya karena Allah. Makanya semua kegiatan kita niati bismillah, atas nama Allah, dengan menyebut nama Allah, jadi ibadah. Dan itu akan tajiduhu indallah, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Wa khairan, yang seperti itu khairan. Huwa di sini bukan huwa Allah loh ya. Jadi huwa itu apa artinya? Apa sing kok lakoni saka kabecikan mau? Huwa itu khairan, lebih baik
apa? Ajron, pahalanya. Wa adzama, lebih besar, apa? Ajron, pahalanya. Maksudnya apa? Huwa khairon wa adzama ajron, bahwa itu semua lebih baik dan lebih besar pahalanya. Nek niat ingsune lillahi taala, ngedeke salat, bayar zakat, terus ngutang keneng Allah, nglakoni kabecikan sing ketok ing awake dhewe ning ternyata untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. Itu semua tajidu indallah, kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Terus apa lagi? Itu adalah ganjaran yang lebih besar. Wastaghfirullah, dan istaghfiru, mohonlah ampun. Kok ada wawu alif toh Pak? Istaghfiru kok wawu alif? Karena di situ antum, kamu semua, dan kamu semua hendaklah mohon ampun kepada Allah, istighfar pada Allah. Innallaha ghafurur rahim, inna sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Istighfar itu hebat betul. Makanya kalau kita zikir pagi 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu Allah memberi rezeki tanpa kita minta. Itu istighfar itu. Allah memberi rezeki tanpa kita minta. Rezeki loh, engkau keliru. Rezeki itu apa? Rezeki itu apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu sedekahkan, itu rezeki. Jadi rezeki itu jangan lalu celengan. Celengan itu belum rezeki, itu apa? Tabungan itu belum rezeki. Di sini nanti yang akan umroh ini belum rezeki. Nek urung umroh tenan, kuwi urung rezeki. Nek wis mangkat lah kuwi baru rezeki. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu sedekahkan, itulah rezeki. Nah, Allah itu akan memberi rezeki pada kita kalau kita istighfar. Makanya di sini Allah merintahkan wastaghfirullah, nyuwuna pangapura marang Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu pengampun lagi penyayang. Kesimpulannya adalah yang pertama, sholat malam bukan perintah wajib, boleh ditinggalkan atau diringankan pelaksanaannya bagi seorang yang sedang sakit, sibuk bekerja mencari nafkah, atau sedang berjihad menegakkan agama. 2. Hendaklah kita membaca ayat-ayat yang mudah saja dalam sholat, baik fardu maupun nawafil, sholat sunnah. Terutama nek jadi imam nggih, burine didelok wong tuwa, bocah-bocah aja kedawan. Saya meneh burine ora patek apal, marahi dredeg sing ning burine. 3. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan membelanjakan harta guna menegakkan agama Allah, termasuk kewajiban perorangan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita niati semua yang kita laksanakan potang marang Allah. Sesuk nagih ora ya? Boleh ndak nagih? Wong di dunia aja kita boleh nagih kok. Kalau kita berdoa kan kita boleh menyebut di hadapan Allah, ya Allah saya dulu pernah sedekah, ya Allah karenamu, ya Allah karena itu mudahkanlah anak saya dalam melahirkan. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya wasilah doa. Lah kalau di akhirat kita rasa nagih, Allah akan bayar selama bener kita ledo sedekah, ledo apa, ledo ngutangke iki bener iki loro, siji apa bandane ya utawa sing diputangke barang sing halal, kemudian ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita masih ketemu lagi pada Sabtu yang akan datang. Kita akan masuk surat ke-74, yaitu surat Al-Muddatsir. Wah, surat Al-Muddatsir ini mengenai bagaimana kita berdakwah
syarat-syaratnya apa, bagus sekali nih surat Al-Muddatsir ini. Besok Sabtu yang akan datang kita akan bahas dan beri contoh-contoh supaya kita bisa mengamalkannya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Zamari atas ilmunya. Semoga menambah wawasan keilmuan kita. Demikianlah jamaah sekalian dimanapun berada, mari kita akhiri dengan bacaan kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.